Assalamualaikum, kembali lagi dengan catatan Rini. Yang kita ketahui sendiri bahwa LGBT merupakan fenomena akhir zaman yang merupakan fitnah bagi kita semua. Fitnah itu adalah penyesatan. Yang berikutnya adalah perselisihan pendapat dan tidak bersatunya hati. Riwayat Quran surah At-Taubah ayat 41 mengatakan, jika mereka berangkat bersama-sama, niscaya mereka tidak menambah kalian selain kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka celah-celah di barisan kalian untuk mengadakan perselisihan di antara kalian. Surat berikutnya yaitu surat An-Nahl ayat 110 disampaikan oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mendapatkan siksaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi umat muslim yang harus juga menjadi perhatian kita, selain langkah juang kita untuk fokus pada kampanye anti-LGBT ini adalah bagaimana nasib umat muslim di seluruh dunia yang memerlukan perhatian kita seperti Kashmir, Uighur, dan juga Palestina. Kita tidak boleh melupakan bagaimana perjuangan mereka untuk terus bisa istiqomah dengan keimanannya. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 pun dikatakan Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pahala bagi para penempuh jalan keimanan pada masa fitnah sebanding dengan 50 kali dari masa sebelumnya. Ujian ini merupakan konsekuensi keimanan yang dihadapi oleh manusia akhir zaman dengan berat di pundak yang harus diemban untuk terus istiqomah. Sehingga jalan ini begitu sukar, sehingga yang lelah akan besar dan lelah yang tersisa adalah yang bersabar dengan ujian yang mendera. Kita akan mengulas hadis riwayat Abu Daud. Teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hingga engkau menyaksikan kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan dunia yang diutamakan, dan orang-orang terpesona terhadap pendapat yang dikeluarkan. Hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang awam. Sebab setelah zamanmu akan datang suatu zaman penuh cobaan, di mana orang yang memegang teguh agamanya ibarat memegang bara api. Ketahuilah bahwa saat itu orang yang terus berusaha untuk memegang agamanya, maka pahalanya adalah 50 kali orang yang melakukan hal yang sama. Abdullah bin Mubarak mengatakan, apakah 50 kali ini dari generasi kami ya Rasulullah, atau dari generasi mereka umat akhir zaman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, generasi mereka, generasi orang-orang akhir zaman. Dalam surat Al-Maidah ayat 49 dikatakan, berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan maknanya adalah menghalangi dan menolakmu. Pada zaman ini kita akan banyak sekali menjumpai strategi yang dilakukan oleh para pelaku kebatilan untuk kebenaran dengan berbagai macam narasi yang menyesatkan. Upaya menggambarkan Islam asing kepada publik sebagai agama yang berat, keras, ekstrim, diiringi dengan menghadirkan Islam dengan wajah baru. Islam yang permisif, inklusif, toleran, sesuai dengan hawa nafsu. Tidak ada istilah haram, musyrik, kafir, atau sesat. Semua dikemukakan dengan ijtihad Islam yang baru.
Memaknai perjuangan paguyuban Muslimah NTB yang berfokus pada misi untuk menyatukan langkah perjuangan penyimpangan seksual dan juga kekerasan seksual adalah sebuah momen konkret untuk menyatukan langkah jiwa menyikapi fenomena akhir zaman ini. Langkah perjuangan ini harus satu. Jika ada yang akhirnya tidak seirama dan tidak sejalan, itu adalah takdir Allah dan merupakan sunatullah. Ana mengajak jamaah paguyuban Muslimah NTB untuk terus menyatukan harapan langkah juang tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang sekiranya menjadi perselisihan dalam barisan yang akan menyebabkan perpisahan. Banggalah menjadi bagian dari mujahidah-mujahidah akhir zaman yang mendapatkan kesempurnaan hidayah dari Allah untuk terus berjuang bersama dalam barisan yang sama-sama kita perjuangkan. Mengikhlaskan diri, membesarkan hati dalam satu langkah juang yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lelah berpisah, mari berjamaah. Kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi.